Hari ini gue bakal nge-review sebuah Toyota Starlet 1988 EP71 1.3 SE. Kayak gimana reviewnya? Simak video ini, jangan di skip. Pertama gue bakal bahas eksteriornya. Gue bakal bahas secara singkat eksteriornya. Jadi menurut gue si Toyota Starlet ini bentuknya mengkotak, khas mobil tahun 80-an. Kita bisa lihat di sini ada lampu yang bentuknya trapesium gini ya, kayak trapesium. Terus dia di sini ada tulisan Starlet yang menggambarkan identitas mobil ini. Nah, aslinya di sini ada tulisan Toyota. Jadi zaman dulu Toyota belum yang logonya kayak gini nih, tapi dia masih tulisan kayak gini. Tapi menurut gue sih dari tampak depan si Starlet ini walaupun emang mobil jadul, tapi dia jadul itu bukan ketinggalan zaman gitu. Dia tetap bentuknya manis, mukanya tuh manis, kecil, manis gitu. Ini opini gue ya. Jadi jadulnya tuh jadul antik. Turun ke bawah dia ada lampu sen. Jadi dia lampu sennya bukan di sini. Ini lampu senja. Ini lampu senja. Turun ke bawah ini ada lampu sen. Lampu sen kanan kiri lampu sen. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping sini dia ada kayak over fender gitu. Ini kayak ada over fender. Di sini ada sen yang bentuknya masih kotak. Kalau mobil-mobil zaman sekarang kan sen sampingnya ini bulat gitu ya. Dia masih pokoknya masih bentuknya kotak-kotak semua gitu. Turun ke bawah dia ada velg ring 13, velg kaleng ring 13 dengan profil ban 175/70. Nah, velgnya ini menurut gue bukan kayak velg kaleng biasa ya. Dia sangat-sangat menggambarkan kesan-kesan mobil jadul yang antik gitu. Terutama dari dopnya ini. Nah, ini dopnya kalau dibuka tuh bentuknya emang kayak velg kaleng biasa, cuman si dopnya ini bisa bikin tampilan velg kaleng ini jadi lebih cantik. Agak ke belakang lagi dia ada list. Dia ada list sampai belakang sini dengan garis-garis merah yang bikin si tampilan Starlet ini jadi lebih sporty. Paduan antara warna hitam dan merahnya. Sebenarnya di sini ada aslinya. Di sini ada tulisan 12 valve gede gitu ya. Cuman di sini udah nggak ada. Terus spionnya ini spionnya nggak bisa dilipat. Jadi emang spionnya dirancang buat kalau misalkan kita papasan sama mobil lain, dia balik gitu. Nih, noh. Ini bukan rusak ya. Spionnya emang nggak bisa dilipat. Di sini ada antena, bentuk kacanya tuh kayak trapesium ya. Handle-nya masih biasa. Ada lubang kunci. Terus ini tambahan. Aslinya ini nggak ada. Kita lanjut ke bagian belakang. Kalau dari belakang menurut gue desainnya juga tetap cantik, tetap manis ya. Walaupun sekali lagi gue bilang, walaupun ini mobilnya mobil jadul, tapi dia tetap terlihat antik gitu. Tetap terlihat, mungkin karena dimensinya yang kecil dan bentuknya yang cukup banyak orang yang suka gitu. Jadi mobil ini masih banyak dicari di pasaran mobil-mobil bekas. Lampunya di sini, ini ada sen, ini ada lampu mundur.
Di bagian belakang ini si Starlet ini udah dilengkapi dengan wiper belakang, udah ada defoggernya. Kalau mau buka si bagasi ini bisa dari aksesnya bisa dari tempat kemudi atau bisa pakai kunci di sini. Di sini ada lampu plat ya. Lampu platnya khas mobil zaman dulu. Kalau sekarang kan lampu platnya ngumpet di bagian sini ya biasanya. Ini dia masih di bawah. Harusnya di bagian bumpersnya ada garis merah. Garis merah sampai sini. Cuman ini udah nggak ada. Garis merahnya tuh kayak disambungin gitu dari garis merah yang di list sampai ke bumper ini. Cuman ini udah nggak ada garis merahnya. Kita lanjut ke mesinnya. Mesin Starlet ini punya spesifikasi 1300 cc 4 silinder dengan tenaga 65 horsepower yang disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan. Mobil ini punya penggerak roda depan. Nah, sebenarnya di Starlet kotak ini dia belum ada power steering ya. Ini minyak power steering. Ini tambahan punyanya Starlet kapsul. Jadi aslinya dia tuh belum punya power steering. Starlet yang punya power steering baru Starlet kapsul aja. Dia masih pakai platina. Ini filter udaranya, ini radiatornya, ini kipas radiatornya. Itu reservoir tanknya. Ya kayak gini ya tampilan mesinnya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, di interior ini desain dashboardnya masih yang kayak gue bilang tadi, masih mengkotak-kotak gitu. Masih bentuknya kotak. Kisi-kisi AC-nya masih kotak. Terus frame speedometernya masih kotak. Terus sampai setirnya pun masih kotak. Jadi, nah lacinya ini juga masih kotak. Laci ini kalau kata gue agak sempit ya. Cuman dia punya storage yang cukup banyak. Di sini ada storage. Di sini ada, di sini ada, di sini ada tempat buat nyimpan receh, tempat buat naro minuman mungkin. Nah, terus di pintu juga ada, di pintu juga ada. Dia ada lighter buat nyalain rokok. Terus ini tuas AC-nya masih yang model geser, dia masih yang model geser. Terus di sini ada tombol buat nyalain wiper belakang. Ini buat semprot-semprotan air belakang deh kalau nggak salah ya. Ini ada hazardnya. Ini tuas wiper. Nah, ini pencetan defoggernya. Pencetan defoggernya ada di sini. Terus dia ini tuas lampunya. Spionnya begini ya, spion mobil biasa. Cuman dia udah ada day and night view-nya. Di sini ada sun visor, ada vanity mirror-nya juga. Dia belum power window, dia masih window by power. Terus joknya ini aslinya blue drew ya. Ini udah dibikin jok kulit yang paten. Slot buat kuncinya itu masih slot kunci biasa gitu, kayak mobil-mobil zaman dulu. Di sini ada lampu malam, lampu baca. Lanjut kita lihat ke belakang. Nah, di belakang ini ya masih biasa ya. Di sini ada hand grip, terus biasa lah kayak di depan masih engkol-engkolan. Tuas pembuka pintunya juga masih biasa. Di sini ada storage lagi. Di sini ada asbak. Cuman udah copot ya ininya. Ini juga aslinya kursinya masih blue drew, cuman ini udah di paten. Terus di belakang dia ada speakernya. Ada speaker kanan kiri. Udah sih itu aja ya. Kalau buat posisi duduknya, nah ini posisi duduk gua tadi ya waktu nyetir. Legroomnya sama headroomnya dia masih lumayan ada sisa gitu. Tinggi gua 160 cm. Dengan mobil kecil begini, legroom dan headroom masih tersisa dan gua bisa duduk cukup nyaman di belakang ini. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Di sini ada inian tray ya, pembatas gitu.
Terus di sini ada tempat dongkrak dan kunci-kunci. Lihat. Nah, terus di sini ada ban serepnya ada di bawah ya. Nah, ban serepnya di bawah. Udah. Kalau misalnya menurut gua sih 2 koper kecil masih cukup kali ya buat masuk ke bagasi ini. Cuman memang karena dimensi si Starlet ini yang kecil, jadi bagasinya ini nggak bisa kita harapkan bawa barang terlalu banyak. Segitu aja review dari gua kali ini. Sekali lagi, review mobil gua ini adalah opini pribadi gua. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh tekan tombol like. Tapi kalau nggak suka, jangan di dislike. Dan jangan lupa subscribe channel gue di bawah, biar gue bisa terus mengulas segala sesuatu tentang otomotif. Gue pamit undur diri. Shining out.